Iya, shalom, baik, selamat malam saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan biarlah setiap hari kita mau terus mencari hadirat Tuhan. Ya, biarlah Tuhan beri segala-galanya bagi kita. Yang ada di Indonesia, shalom, tetaplah kuat. Yang ada di luar negeri juga shalom. Biar kita mau terus membawa pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Dan apapun yang kita bawa bagi Tuhan, biarlah itu menjadi dupa yang berbau harum. Dan malam ini kita mau menaikkan satu pujian, ya, dan kita lewat pujian ini mau berkata pada Tuhan bahwa Dialah segala-galanya bagi hidup kita. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau segala-galanya di hidup kami Tuhan. Karena itu malam hari ini kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Apapun keadaan kami tahu Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk membawa kami menikmati segala janji dan anugerah-Mu di hidup ini Bapa. Karena itu kami mau naikkan pujian di malam hari ini jadi ungkapan hati kami. Engkaulah segala-galanya di hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus Engkau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Katakan, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan menyembah-Mu. Kami angkat suara memuji-Mu. Oh, Kau segalanya. Terima kasih Yesus. Mari katakan sekali lagi, Yesus Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat, tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus Kau kekasih jiwaku. Tak ada Tuhan, tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya
Dialah Raja yang berkuasa atas hidup saudara dan saya. Dialah yang sanggup melakukan lebih banyak dari yang kita minta dan doakan. Dialah segala-galanya dalam hidup saudara dan saya. Biar malam hari ini imanmu terangkat kepada Dia. Katakan, Kau segala-galanya, Kau segala-galanya, Kau segalanya. Oh, terima kasih Tuhan. Biar kita menaikkan pujian ini sekali lagi saudara sebagai pengakuan iman kita. Katakan, Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya, segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan menyembah-Mu. Kami angkat suara, ku angkat suara menyembah. Kau segala-galanya Tuhan. Kau segalanya bagi. Kau segalanya Yesus. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami angkat suara, memuji-Mu. Kami angkat tangan menyembah-Mu Tuhan yang layak. Kami angkat suara memuji nama-Mu Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus. Saat kami menaruh seluruh iman kami kepada-Mu Tuhan, kami percaya Engkau yang sanggup memberkati. Bahkan apa yang hilang dari hidup kami, Tuhan sanggup pulihkan ketika kami sungguh-sungguh berbalik kepada-Mu, menjadikan Engkau segala-galanya di hidup kami. Kami tahu bahkan apa yang hilang dari hidup kami, Engkau sanggup gantikan Tuhan. Asalkan kami berbalik kepada jalan-jalan-Mu Bapa. Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau yang sanggup memulihkan semua yang hilang dari hidup kami akibat dosa. Saat kami bertobat, Tuhan kembalikan itu. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Apa yang hilang dariku, Kau pulihkan. Engkau pulihkan di hidupku. Lebih dari yang aku tahu. Kau melihat apa yang hancur dariku. Kau sanggup pulihkan. Kau pulihkan di hidupku. Lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Lebih lagi katakan apa yang hilang dari kami. Oh, apa yang hilang dariku, Kau pulihkan. Di hidupku.
Lebih lagi saudara, mari dengan iman katakan di hadapan Tuhan, apa yang hilang dari kami Tuhan, Apa yang hilang dariku, Engkau sanggup memulihkannya di hidup kami. Ketika kami berbalik kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan, lebih dari yang aku tahu. Kau memelihara kami. Harap apa yang hancur Tuhan, segala kehancuran karena dosa Tuhan sanggup pulihkan ketika kami bertobat. Amin, amin. Di hidupku lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi. Lebih lagi saudara, mari katakan di hadapan Tuhan, apa yang hilang dari hidup kami Tuhan, Apa yang hilang dariku, Kau pulihkan. Engkau pulihkan. Di hidupku lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku. Apa yang hancur, Yang hancur dariku, Kau pulihkan. Kau pulihkan. Di hidupku lebih dari yang aku tahu. Engkau Sungguh mengasihi aku. Kau Tuhan mengasihi kami. Kau Tuhan memampukan kami. Kau Tuhan mengasihi hidup kami Bapa. Terima kasih, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. kami percaya. Kau Tuhan yang mampu. Engkau sanggup menaklukkan Tuhan semua masalah kami. Amin. Kau turut Bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. lebih lagi saudara katakan dengan iman. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup. Engkau sanggup menaklukkan segala perkara kami Tuhan. Semua perkara Kau turut bekerja. bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan
Hari-hari ini saudara, ketika engkau mulai menyerah, katakan, Tuhan, iman kami berkata, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami. Tidak ada satupun yang tidak mungkin Tuhan kerjakan. Bahkan kami mau berkata hari-hari ini, Tuhan, kami kuat karena Engkau ada di pihak kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau sanggup, Engkau yang mampu Tuhan menaklukkan setiap masalah di hidup kami dan menjadikan kami sebagai pemenang-pemenang di hari-hari yang terakhir. Mari lebih lagi saudara, sekali lagi kita mau berkata dengan iman, ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala bagi sekali lagi dengan iman, katakan dengan iman, ku percaya kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami. Amin. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Yesus, Kau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami, Tuhan. Bagi kebaikan kami percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan segala masalah kami, Tuhan. Amin, amin, amin. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. Sekali lagi katakan, Kau turut bekerja. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman mulai menjadi kekuatan di hidup kami. Tuhan, bukakan setiap rahasia firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus, Engkau sendiri yang membukakan setiap rahasia firman Tuhan. Kami semua membuka hati kami untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu. Iya, selamat malam Ibu. Saya mau bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan terus menyertai kehidupan saya. Setelah saya mengikuti mesbah doa, saya mulai mengikuti mesbah doa itu di bulan Maret tahun lalu. Saat itu saya saat saya sedang kena COVID, ya, OTG, dan perusahaan di tempat saya bekerja sedang terguncang. Tapi puji Tuhan Bu, seiring berjalan waktu, setelah 24 hari menjalani isolasi mandiri, saya dinyatakan negatif. Dan puji Tuhan, orang serumah juga tidak ada yang tertular. Pada bulan September adik saya kena COVID juga. Hati saya benar-benar hancur karena adik saya punya penyakit bawaan morbid, yaitu jantung dan diabetes. Selama 10 hari di rumah sakit dia isolasi, hati saya sangat kacau Bu. Kekuatan saya hanya setiap malam yaitu mengikuti mesbah doa Ibu. Sampai saya mendengar ada kesaksian dari seorang ibu yang menyatakan
dalam sebulan kakak dan adiknya meninggal. Kalau tidak salah itu mesbah doa di bulan Oktober. Di situ saya memperoleh kekuatan yang luar biasa, Bu, karena ibu di situ bilang hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Yang menentukan tuh Tuhan dan bukan COVID. Akhirnya saya mengimani dan mendoakan terus buat kesembuhan adik saya. Selama isolasi tidak ada komunikasi dan akhirnya di hari yang ke-10 adik saya di swab lagi dan puji Tuhan, Bu, hasilnya negatif. Mulai dari situ saya selalu membagikan mesbah doa kepada keluarga supaya kita bisa saling menguatkan. Terima kasih Ibu, saya sangat-sangat diberkati dan bahkan diberikan kekuatan yang luar biasa lewat acara mesbah doa yang Ibu bawa. Ditunggu kumpulan pujian mesbah doanya ya Bu, ya. Amin ya. Saya juga selalu menyanyikan lagu-lagu yang ada di mesbah doa. Terima kasih Bu Debbie, Tuhan Yesus memberkati pelayan Ibu dan keluarga. Amin. Iya saudara ya, kita harus percaya bahwa hidup mati kita tuh di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Jadi kalaupun hari-hari ini ada di antara saudara yang sedang terinfeksi atau terpapar, tetaplah berserah pada Tuhan. Ingat ya, sekalipun ada saudara kita atau teman atau siapa saja yang diizinkan meninggal ya lewat COVID, ya itu hanya jalannya, tetapi berarti memang sudah waktunya Tuhan. Jadi kita jangan terlalu takut berlebihan. Kita harus kembali pada iman kita bahwa hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Tuhan yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Baik, terima kasih buat kesaksiannya. Teruslah membagikan mesbah doa supaya orang-orang dikuatkan, bahkan keluarga kita juga dikuatkan. Iya, tunggu album mesbah doa. Ya nanti akhir Maret sekalian ulang tahun mesbah doa kita akan ya mengeluarkan album lagu-lagu mesbah doa yang dinyanyikan dari awal saudara ya. Dan juga ada firman-firman kekuatan dari saya di album itu, di CD itu. Biar saudara juga nanti boleh memperolehnya. Bisa untuk dibagikan kepada saudara atau teman ya. Bisa untuk menjadi kekuatan di mobil saat saudara lagi dalam perjalanan terus memuji dan menyembah Tuhan. Baik. Saya akan bacakan satu kesaksian lagi ya. Shalom Ibu, selamat pagi, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Ibu sekeluarga dan juga saya. Saya mau bilang Bu ya, semalam ada tante saya nginap di rumah saya dan dia seorang yang bukan beragama Kristen dari seberang. Tapi karena setiap malam kami mengikuti mesbah doa Ibu, dan semalam pun ketika ada tante saya itu kami mengikuti mesbah doa Ibu. Dan ketika semalam kami mengikuti mesbah doa, saya pikir kan tante saya nggak mau ikut. Jadi saya pikir tante saya nggak mau ikut waktu saya ajak. Jadi tidak saya ajak Bu, karena saya pikir kan dia bukan agama Kristen ya, jadi nggak diajak. Tapi saya lihat pas puji-pujian dan penyembahan tante saya duduk di dekat saya. Dan ternyata dia ikut juga Bu mengikuti mesbah doa. Dan tadi pagi saya juga mengikuti mesbah syukur, saya nggak bangunkan tante saya, tapi lagi-lagi ternyata tante saya juga ikut mendengar walau lewat dari dalam kamarnya. Karena saya memang putarnya agak kenceng pakai speaker lewat Bluetooth. Saya nggak menyangka Bu, dia begitu terharu dan dia bangun, dia menangis dan terus menangis. Oh puji Tuhan saudara ya. Dia bilang sangat-sangat menyentuh hatinya. Dan puji Tuhan, haleluya 12 kali Ibu, dia meminta kepada saya Alkitab ya, untuk dia bisa bawa pulang. Dan nanti dia juga akan beli HP untuk mengikuti mesbah doa Ibu. Puji Tuhan ya Ibu, Tuhan Yesus itu ajaib. Saya selalu berdoa untuk pelayanan Ibu agar membawa semakin banyak orang yang rindu mengenal pribadi Yesus dan membawa banyak jiwa dalam pertobatan. Amin, amin, luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Saudara bayangkan ini ya, ada kesaksian seorang ibu yang kedatangan tantenya dan tantenya ini bukan beragama Kristen dari seberang.
Lalu karena kebetulan dia setiap hari mengikuti mesbah doa, tantenya juga tidak diajak tapi ikut sendiri. Waktu mesbah syukur pagi juga ikut sendiri. Ya, bahkan dia menangis dan terus menangis. Ya, dia berkata bahwa hatinya tersentuh mengikuti mesbah doa dan akhirnya dia meminta Alkitab. Bahkan dia juga pulang nanti ke rumahnya, dia mau beli handphone dan akan mengikuti mesbah doa. Saudara, ini artinya apa? Tuayan itu sedang menguning. Ya, bayangkan loh ya. Hanya karena dia setia mengikuti mesbah doa, ada keluarga yang datang nginep pun bisa terimpartasi kuasa Roh Kudus. Ya, kita berdoa saudara, di sekeliling kita ini ladang menguning, tugas kita lah untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena itu saya selalu berkata jangan pernah berhenti. Saudara bisa melakukan sesuatu dengan cara apa? Bagikan mesbah doa kepada saudaramu, temanmu. Saya sudah banyak membaca kesaksian orang-orang dipulihkan Tuhan hanya karena dapat kiriman mesbah doa ya. Dari saudara atau siapapun juga. Iya, saya bacakan satu kesaksian lagi yang terakhir. Shalom Bu Debbie, saya mau menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Di akhir Maret tahun 2020 saya kena asam lambung dan psikosomatik. Sejak kena asam lambung saya selalu merasakan takut mati. Saya mengalami kekhawatiran dan kecemasan. Dan semua hal bahkan saya khawatirkan. Yang lebih parahnya lagi dari bulan Maret sampai bulan Agustus setiap malam saya tidak bisa tidur. Selama saya sakit hampir semua orang saya telepon untuk bantu saya dalam doa. Tapi puji Tuhan sejak bulan Maret saya akhirnya bisa mengikuti mesbah doa. Di khotbah ibu pernah mengatakan jangan pernah titip-titip doa sama pendeta atau sama orang-orang. Mari alami Tuhan secara pribadi. Bulan Agustus saya sampai ke psikiater Bu dan saya dikasih obat penenang. Tapi puji Tuhan Bu, di bulan Januari saya bisa lepas dari obat tidur. Dan Tuhan Yesus sangat dahsyat dan luar biasa. Bahkan terima kasih Ibu Debbie, iman saya bertumbuh melalui khotbah-khotbah Ibu. Tuhan Yesus kiranya memberkati pelayanan Ibu dan keluarga Ibu, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui mesbah doa. Amin, amin, amin. Saudara ya, jangan terlalu takut, cemas, khawatir, itu yang membuat asam lambung naik. Jadi bukan karena sakit asam lambung lalu kita jadi khawatir, enggak. Karena kita khawatir makanya kita sakit asam lambung. Ya karena kita takut, karena kita cemas, makanya asam lambung kita naik. Ingat, hati yang gembira itu obat yang manjur. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, biarlah kita mau terus bersuka cita dan bergembira di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan kita kelegaan yang baru. Saya berdoa untuk semua saudara yang terus setia mengikuti mesbah doa. Jangan biarkan setan menipu kita, jangan biarkan iblis merampas damai sejahtera kita, sehingga kita saudara tidak berbahagia. Tuhan mau kita berbahagia di hari-hari ini, terutama menjelang hari-hari yang terakhir, supaya hidup kita dapat dipakai untuk menjadi alat bagi penuaian jiwa-jiwa yang sudah menguning di sekeliling kita. Teruslah saudara menjadi berkat dengan membagikan mesbah doa kepada semua orang. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini, Yeremia 31 sekarang ayat 24. Kemarin kita sudah baca sampai ayat 23. Ingat saudara, kemarin Tuhan sudah berkata ya bahwa Tuhan melihat air mata ya mereka akan dipulihkan. Ya Tuhan berkata bahwa ketika kita datang kepada Tuhan maka Tuhan pasti sanggup memulihkan. Ya ayat yang ke-24 sekarang. Di sana akan duduk Yehuda. Ya, ayat 24. Ya, di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya. Petani-petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Sebab aku akan, ayat 25, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas, ya. Iya, saudara, jadi Tuhan berfirman ya bahwa ayat 25 bisa dikatakan ya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas.
Saat kita kembali kepada Tuhan, saat kita kembali pada pertobatan, saat kita kembali hidup dalam perkenanan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang berfirman dan berjanji, aku akan membuat puas orang-orang yang lelah. Ya, Tuhanlah yang sanggup memberikan kepuasan bagi kita. Tuhanlah, ya, di sini dikatakan, aku akan membuat segar orang-orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas, ya. Tuhan dapat memberikan kepada kita kesegaran kembali di dalam kelelahan hidup kita. Mungkin ya kita mengalami banyak hal, banyak pergumulan, dan seringkali kita berkata, aku lelah Tuhan dengan hidup ini. Waktu kita kembali pada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan kesegaran. Bahkan di sana dikatakan dia juga yang akan memuaskan orang-orang yang merana, saudara. Ya, orang-orang yang merana itu apa ya, yang menderita, orang-orang yang mungkin hari ini saudara berkata, aku merana Bu, aku menderita, aku mengalami sesuatu yang ya sangat tidak enak bagi hidupku. Datang pada Tuhan sebab dialah yang sanggup membuat kita puas. Ayat 26, sebab itu aku bangun dan melihat tidurku menyenangkan. Wow, ya. Sebab itu aku bangun dan melihat tidurku menyenangkan. Ya, tadi kita sudah baca kesaksian orang-orang yang tidak bisa tidur. Wah, kenapa orang gak bisa tidur? Karena lelah dengan hidup. Mengapa orang gak bisa tidur? Karena merana, menderita dengan kehidupan. Tapi ketika Tuhan memberikan kita kepuasan dan ketika Tuhan memberikan kita kesegaran, maka ayat 26 dikatakan, sebab itu aku bangun dan melihat tidurku menyenangkan. Ya saudara, orang itu bisa tidur juga itu anugerah Tuhan. Karena banyak sekarang aja orang yang kaya-kaya pada gak bisa tidur. Makanya kalau kita masih bisa tidur, bersyukur, itu anugerah. Tapi juga jangan tidur terus ya. Kita bersyukur saudara. Kenapa orang bisa tidur nyenyak? Karena gak ada beban. Kita harus belajar berserah. Kita harus percaya bahwa kita tidak bisa mengendalikan seluruh kehidupan ini. Hanya dengan berserah kepada Tuhan kita bisa memperoleh kelegaan, kepuasan, kesegaran di hidup kita. Ayat 27 firman Tuhan berkata di sana, sesungguhnya ayat 27, sesungguhnya waktunya akan datang, ya. Ayat 27, sesungguhnya waktunya akan datang. Ya, di sana dikatakan, demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Tadinya Tuhan sudah membinasakan, hewan pun dibinasakan, manusia pun dibinasakan karena murka Tuhan. Tapi Tuhan berkata, sesungguhnya Tuhan akan melimpahi kembali. Tuhan yang akan memberikan kehidupan, ya, manusia dan kehidupan hewan. Ayat 28. Ya, maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka dan mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan, demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka, ya, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Ya saudara, jadi ketika kita ini bertobat, sebenarnya hanya ketika kita bertobat dan berbalik pada Tuhan, maka Tuhan tuh sanggup memulihkan kembali. Kalau dulu Tuhan yang mencabut, Tuhan yang merusak, Tuhan yang akhirnya mengizinkan malapetaka itu datang. Namun sekarang Tuhan juga yang akan berjaga-jaga. Dia akan menanam kembali, Dia akan membangun kembali. Bahkan semua Alkitab berkata yang pernah hilang dari kita, itu akan dikembalikan oleh Tuhan. Waktu kita bertobat, makanya kita bisa berkata, apa yang hilang dariku Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu Kau memeliharaku. Kita percaya bahkan Tuhan sanggup memulihkan apa yang hilang dari hidup kita waktu kita bertobat. Ingat, Tuhan tidak pernah bisa mengingkari firman dan janjinya. Dosa tetap dosa, akibatnya maut dan murka. Tapi kebenaran itu berakibat mendatangkan damai sejahtera dan kebaikan. Ya, itulah sifat Allah. Ingat, Tuhan itu penuh kasih, tapi Dia juga Allah yang menghakimi. Dia Allah yang mengasihi, tapi Dia juga Allah yang menghukum. Jadi hati-hati dengan perilaku dan perbuatan kita, saudara ya. Ayat yang ke-29.
Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ya, ayat 30. Melainkan, kata firman Tuhan, melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah giginya sendiri yang menjadi ngilu. Ya, saudara, ya bangsa itu mencoba menyalahkan penghukuman Allah atas dosa orang tua mereka. Ya, dosa seorang memang mempengaruhi orang lain, tetapi semua orang tetap bertanggung jawab secara pribadi atas dosa dalam hidup mereka sendiri. Ya, lalu saudara, di sini kita melihat apa maksudnya ayat ini. Maksudnya ayat 29, pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi ayah yang makan buah mentah, tapi gigi anaknya yang ngilu. Ya, dulu orang tua yang berbuat dosa, kita yang menanggung akibatnya. Pada zaman dulu karena dosa-dosa nenek moyang ya yang tidak mau bertobat, anak juga ikut menanggung sengsaranya. Tetapi ketika Tuhan memulihkan, ketika kita bertobat kembali pada Tuhan, maka itu tidak akan berdampak lagi. Saya banyak menerima pertanyaan, Bu, berarti kalau orang tua atau keturunan nenek moyang saya dulu pernah melakukan dosa, berarti kutuk itu masih turun atas saya, Bu. Ya, ketika kita bertobat, kita berbalik pada Tuhan, maka itu tidak berlaku lagi. Ayat 30 berkata, melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia akan makan buah mentah dan giginya sendiri yang menjadi ngilu. Ya, kalau dulu mereka berbuat dosa, maka semua juga kena dampaknya. Dulu gara-gara orang tua nenek moyang gak mau bertobat, Tuhan menghukum sampai ke generasi berikutnya. Ya, tetapi karena generasi ini bertobat, ya maka mereka tidak lagi menanggung. Waktu kita bertobat, kita gak lagi menanggung kutuk orang tua kita. Waktu kita bertobat berbalik kepada Tuhan, datang dengan air mata di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup dan mau melakukan firman-Nya, maka kutuk turun-temurun dari nenek moyang kita diputuskan saat itu juga. Waktu kita melakukan kebenaran, karena firman Tuhan berkata kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ya, kalau kita belum bertobat maka kita akan mewarisi dosa-dosa dan kutuk. Tetapi saat kita bertobat, kita menerima Yesus, bukan jadi Kristen tok loh ya. Saya tidak berbicara tentang orang Kristen tok, karena banyak Kristen yang tidak bertobat. Tapi saat kita bertobat, kita mempercayai Yesus, kita menyerahkan hidup sungguh-sungguh pada Tuhan, kita hidup menurut jalan kebenaran, kita melakukan firman Tuhan, maka kutuk tanpa alasan tidak kena. Kita dan keturunan kita bebas dari kutukan orang tua. Karena firman Tuhan berkata saat Tuhan memulihkan ketika kita bertobat, maka setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri, dan setiap manusia yang makan buah mentah giginya sendiri yang menjadi ngilu. Ingat, saat kita bertobat maka tidak ada kutuk lagi atas hidup kita, saudara ya. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh merenungkan firman ini, kita mau datang pada Tuhan dan kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya ketika kami bertobat dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup dalam Tuhan, Engkau pulihkan kami. Bahkan tidak ada kutuk lagi yang mengenai hidup kami, karena Tuhanlah yang sudah menutup bungkus kami, bahkan mengampuni kami. Bahkan apa yang pernah hilang, kami tahu Tuhan sanggup pulihkan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memelihara apa yang hancur, Engkau pulihkan Tuhan, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Kau yang sanggup pulihkan keadaan kami. Terima kasih
Bahkan apa yang hilang dari rumah tangga pernikahan kami, Tuhan sanggup pulihkan saat kami bertobat dan berbalik kepada jalan-jalan-Mu. Engkau sanggup pulihkan suami-suami, Engkau sanggup pulihkan istri, anak-anak, Engkau sanggup pulihkan para suami menjadi imam yang baik dalam rumah tangga sehingga berbalik kepada Tuhan. Engkau sanggup pulihkan anak-anak kami yang hilang, mereka boleh kembali kepada Engkau. Bahkan kami istri-istri menjadi penolong Tuhan. Berkati rumah tangga kami supaya tetap ada dalam perkenanan Tuhan. Berkati keluarga besar kami, orang tua, oma, opa kami, kakek nenek kami, para single parent juga. Tuhan lindungi, jagai, jauhkan dari segala sakit penyakit, mara bahaya, damai sejahtera, sukacita melimpah, bahkan kesehatan. Tuhan juga memberkati keluarga besar kami yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit ataupun di tempat tidur di rumah. Bapa jamah dan sembuhkan Tuhan. Sakit apapun, mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan turut bekerja mendatangkan kesembuhan. Kalau penyakit ini datang karena dosa, kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapa setiap mereka yang sakit, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan terutama jiwa kami dipulihkan Tuhan, sehingga tidak ada kekecewaan, yang ada damai sejahtera, sukacita dan ucapan syukur. Tuhan juga terus memberkati semua anggota keluarga kami yang sedang mengalami pergumulan yang berat, yang terlilit hutang, yang ada dalam persoalan, tekanan, masalah dalam rumah tangga, bahkan yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan, yang terikat dengan stres, depresi, tekanan yang berat, ketakutan, yang terikat dengan obat tidur, narkoba, minuman keras, rokok, judi, yang terikat dengan homoseksual, lesbian, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap WA, telepon, SMS yang sudah masuk Tuhan. Hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu, namun Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Engkau sanggup menjamah setiap anak-anak-Mu yang mau sungguh-sungguh bertobat dan dilepaskan. Hamba berdoa semua mereka yang sedang mengikuti mesbah doa ini dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang pulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga mencukupi semua kebutuhan hidup kami yang berkekurangan. Tuhan menjadi gembala yang baik saat kami sungguh-sungguh menaruh harapan hidup kami kepada Tuhan. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk orang-orang yang rindu memiliki keturunan anak, keturunan ilahi. Dibukakan setiap kandungan yang tertutup, roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara Indonesia, shalom atas Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, Tuhan lindungi mereka, seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan MPR, DPR, kepala-kepala wilayah, TNI, Polri, ada dalam perlindungan dan kesatuan. Boleh mereka sungguh-sungguh bekerja bagi kepentingan bangsa ini Bapa. Kami tolak kerusuhan, kami tolak Tuhan orang-orang yang coba menjatuhkan bangsa ini, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia seperti di sorga. Lawatan Tuhan terjadi, tidak ada kematian massal karena COVID. Kami berdoa bagi para tim medis, Tuhan menjagai, melindungi mereka, dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Bahkan kami percaya Tuhan yang pegang kendali hidup mati kami, bukan di tangan COVID tapi di tangan Tuhan. Kami berdoa ada kesembuhan massal dan bukan kematian massal. Dan yang terutama terjadi pertobatan massal di atas bangsa ini, bahkan di bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Orang-orang yang setia berdoa pada Tuhan, mencari kehendak-Mu. Juga Tuhan, perlindungan-Mu sempurna di negara-negara mereka yang terus berdoa. Jadikan mereka pendoa Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan, pimpin sertai setiap kami dalam menjalankan apapun, biar itu dalam perkenanan-Mu. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, kesehatan-Mu, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa bagikan mesbah doa ini kepada teman, sahabat, siapapun. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan Tuhan Yesus memberkati.